Chalala pakai Sage, Cruz pakai Sky tentunya, Sushi Boys pakai Cyber. Gimana ini, Bert? Nah, yang kita selalu bahas, ini penggunaan Sky yang dimiliki oleh Extend, di mana di defender side-nya dan attacker side-nya udah, kalau attacker side udah tau lah, mereka kuat dan buka, apalagi Sky secara area kan flashnya. Di defender side, di mana selalu 50 dan 40 detik itu mereka cari info, ya lu tahu kan kalau lu melakukan rotasi dari side sebelah ke sebelah tuh 20 detik. Kalau dari 40 detik, 40 atau 30 detik dia udah ngeluarin flash dapat info, artinya dari musuhnya dari Extend tuh udah ketahuan bakal setup ke side tersebut. Iya, dan menurut gua dari Extend itu enak banget karena mereka punya dua initiator kan, mereka punya Sova, mereka punya Sky. Jadi di map sebesar Icebox itu mereka bisa dapetin informasi tuh yang berharga banyak banget, kayak lokasi persisnya lah. Dimana mungkin dari pemain-pemain Full Sense yang menjaga dari arah dalam side-nya. Ini secara draft ya, menurut gue Full Sense gak siap main Icebox sih. Ini meta lama banget menurut gue. Apalagi glass cannon-nya Reina kalau nggak on point, ya you goodbye lah. menurut gua ini ter-out draft sih. Dari segi draft, Extend jauh lebih baik, udah pakai Viper, Full Sense masih pakai Omen, yang menurut gua lagi-lagi udah meta ketinggalan zaman banget. Karena ya Viper udah di buff, udah kayak dikasih gitu loh sama Riot. Nih pakai gih Viper, masih nggak dipakai juga. Kita lihat apakah John Olsen, tapi ini John Olsen. John Olsen. Ya, lihat aja deh ya. Iya nih, masalahnya dia bakal jadi John Olsen atau John Oleng pertanyaannya kan. Itu dia. Jadi langsung saja kita masuk ke map kedua Icebox antara Extend dan juga Full Sense. Yap, mari kita langsung masuk ke Icebox. Ayo, masih semangat pastinya, ini baru map kedua nih, Son. Gue tuh nontonnya iri, tau nggak? Kenapa? Kayak, kenapa sih orang-orang ini jago banget mainnya? Kenapa gue nggak bisa sejago mereka? Kayak jadi gampang Gue gitu mau ganti nama sih ini. Gue Jadi gak mau apa Son tuh? lagi, mau jadi John Olsen. Waduh, Siap. keren juga Terus lu. dia yang ganti nama, nggak mau gue disama-samain sama orang ini kayaknya. Oke, ini dia map kedua Icebox. Di pertandingan antara Extend melawan Full Sense. Sebelumnya pernah ada rekor buruk di tangan Extend di map ini, 13-1 melawan Pirates. Tapi setelah itu mereka ganti satu agent, Cypher di tangan seorang Sushi Boys, dan keadaan langsung berbalik 180 derajat di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Full Sense sementara itu kita nggak pernah ngelihat map ini. Kayaknya ini adalah salah satu auto ban mereka deh mapnya. Jadi kayaknya secara garis besar, secara teori, secara statistik, ini udah harusnya Extend banget. Ini udah against all odds sih menurut gua buat Full Sense. Iya, apalagi memang Extend ketika mereka menggunakan Cypher itu langsung berbeda, bener-bener berbeda banget permainan mereka. Sangat mendominasi menurut gue sendiri di map Icebox, dan sekarang dari Extend, Foxy mencoba untuk mengeluarkan sebuah drone untuk ngecek ke arah side B-nya terlebih dahulu. Meskipun masih belum mendapatkan informasi sama sekali, dan sudah ada sebuah one-way smoke yang dilakukan oleh Zelin ke arah B-main Green. Tapi pemain-pemain dari Extend mencoba untuk bermain secara slow approach. Mencoba untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Karena lagi-lagi line up agent mereka terkomposisi dengan dua initiator, Sova dan juga seorang Sky. Dan langsung terdengar, Zelin tiba-tiba saja mendapatkan satu kill. PTC pun ikut, tapi Foxy masih bisa melakukan reflect. Dan PTC terlihat kali ini dengan triple kill-nya begitu tajam menggunakan Sheriff. Tapi Sushi Boys masih bisa melakukan reflect, tapi apalah artinya reflect kalau John Olsen yang berhasil mengunci ronde tersebut bagi Full Sense. Gila ya, emang Full Sense tuh pistol round-nya selalu bagus. Dia percentage pistol round kayaknya paling tinggi deh di turnamen kali ini. Selalu bisa mendapatkan pistol round, dan ini adalah pistol round yang akan menjadi modal sangat besar. Karena semua ronde yang bisa mereka dapatkan harus mereka dapatkan dengan ketertinggalan 1-0 dari segi map. Jadi apalagi mereka bermain di defender side terlebih dahulu, jelas ini mereka harus kejar target sih di sini. Full Sense harus memanfaatkan keunggulan yang sudah mereka miliki dari segi ekonomi. Sekarang kita akan memasuki ronde kedua. Full eco dari Extend, hanya Sushi Boys yang akan membeli sebuah Sheriff. Langsung headshot lagi, buset, ini PTC. Langsung Sushi Boys terdelete. Sementara Zelin bermain dari arah yellow, udah ketahuan posisinya bakal di swing, tapi tidak mampu mendapatkan kill tadi Zelin, walaupun dengan senjata yang lebih baik. Dan ini dia Guiding Light, jarak pendek, langsung buta. Satu pemain tumbang, ganti ke sebuah klasik, Guiding Light lagi, buta total dari Lem Mistakes walaupun sempat ngedodge. Dan di sini menjadi 2 lawan 2 seperti Foxy mampu menyamakan kedudukan pemain.
Dan nampaknya harus melakukan retake. PTC sudah tahu di depannya ada Patipan. Foxy mampu mendapatkan Emistex dan Patipan melihat seorang PTC. PTC melihat angle yang salah tadi. Dan what? Cruz! Wah gila nih, gua ngefans banget sama Cruz sumpah. Itu ronde apa sih? Itu ronde apa tadi? Ronde buta coy. Itu lu lihat guiding light-nya, ya ampun. Dia gaspol, sumpah itu way-nya rusak. Gas, terus guiding light, jarak pendek, buta. Dan dia masih nggak ngerem loh. Orang biasanya, oke lah habis dapat satu mundur karena kita unggul jumlah pemain. Enggak. Ganti klasik gas. Ya Dia santai ampun. banget loh, masih pilih dulu nih mau tembak yang kiri apa yang kanan. The audacity of this man, bro. Oh my God. Oke, satu sama full sense. Pistol round yang seharusnya menjadi modal besar mereka langsung dikembalikan begitu saja oleh Extend. Tapping. PTC udah punya Blade Storm, bakal langsung dikeluarin. Lari sendirian ke arah kontainer mencoba mendapatkan early advantage, tapi gagal mendapatkan siapapun. Justru dia yang ke-tag ke low HP. Sushi Boys bakal mencoba nge-pick. Kedink lagi di sini dari seorang John Olsen. Akan mampu di-heal untungnya Sushi Boys. Sekarang Lemis next dari arah mid side. Mencoba melakukan picking, ada Scary yang sudah berhasil crossing ke arah pipe. Sementara itu Lemis next bakal mundur dan Guiding Light sudah mendapatkan informasi. Recon dikeluarkan, Lear dikeluarkan juga untuk memperlambat dan Recon yang sangat bagus mengenai 3 pemain. Tapi John Olsen akan tumbang. Sini Patipan bakal langsung dash in ke arah Rafter. Dan nampaknya satu ronde lagi akan datang ke tangan Extend. Iya, hanya tersisa 2 pemain kali ini dari Full Sense untuk melakukan retake. Dan posisi dari Chalala pun sudah ketahuan. Langsung dibuka juga sebuah Trailblazers. Masih ketahuan lagi-lagi Zelin. Gerak dari arah Raptors. Nampaknya Patipan berhasil mencelup seorang Chalala dan langsung dari belakang ditangkap basah seorang Zelin. Flawless bagi Extend. Begitu rapih meskipun mereka mengetahui mereka memiliki keunggulan senjata, tapi lagi-lagi mereka rapih banget masuknya, men. Definisi Guiding Light yang mengesalkan sih itu, sumpah. Lu bener-bener gak bisa ngapa-ngapain cuy. Guiding Light-nya butain orang. Foxy, udah space yang mereka bisa dapat tuh rasanya gampang banget. Yep. Kayak nggak pakai perlawanan sama sekali. Waduh, ini gawat. lagi kicep kan lu ngeliatnya. Kicep sih gua. Aduh, Ngeri buset, ngeri. Oh, tapi sekarang PTC pakai operator. Ya, tapi bisa di flash dan Guiding Light lagi-lagi Recon bakal ditutup pakai smoke langsung. Patipan dengan quick hand-nya Chalala akan tumbang. Tertag kedua HP di sini. Patipan masih bisa di heal. Tentunya akan di heal sebagai space maker. Tidak akan dibiarkan mati begitu saja. Spike bakal di plan untuk Kitchen. Nampaknya mid to Kitchen di sini. Zelin mampu mendapatkan kill, tapi Cruz 2 kill langsung. Dan bahkan ada follow up dari seorang Scary. Tersisa John Olsen saja dengan sebuah Devour. Mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah seorang Sushi Boys. 1v2 situation, tertag 6 HP. Mampu mendapatkan 1 kill. Tidak punya Devour lagi masalahnya. Scary hanya perlu bermain sabar dan bermain pintar. 1v1 situation. Spike di plan untuk Scary dan John Olsen akan bermain cerdas. Bermain ke arah Nest. Bisa saja memanfaatkan ketidaktahuan dari seorang Scary, tapi tentunya Scary yang lebih siap mampu mendapatkan 1 kill lagi. Ronde keempat pun juga akan jatuh ke tangan Extend. Dan sekali lagi Full Sense harus melakukan eco. Yes, dan lagi-lagi Full Sense tidak bisa mengkonversikan buy round mereka menjadi sebuah poin dan Extend. Lihat ekonomi mereka sudah dibawa pergi terbang jauh. Bahkan ada satu pemain yaitu Scary, punya 6.700 credits. Mereka punya 3 ultimate stacking juga. Ada Seekers, ada Hunters Fury, dan juga ada Viper Speed di ronde kali ini. Dan nampaknya sekarang kita melihat pemain-pemain dari Extend mulai berkumpul ke arah B-Man Garage. Mencoba untuk ngecek terlebih dahulu, ada sebuah Recon Bolt yang langsung di smoke. Berarti informasi nggak masuk tadi. Drone bakal dikeluarkan juga sama Foxy, PTC bakal bermain secara agresif. Sushi Boy sendiri masih mencoba untuk ngecek dan ini gue gak tahu apakah PTC ketahuan apa enggak tadi sama kameranya Sushi Boys. Karena dia nggak ngehancurin juga kameranya. Iya, ini Sushi Boys bisa ketangkap basah. Viper Speed udah dikeluarkan. PTC sudah nge-tracking kepala. Miss the first shot tapi langsung recover. John Olsen dengan Guardian yang mampu mendapatkan 2 kill. Dan tiba-tiba saja menjadi 1v3 situation. Langsung di-recover. Dan langsung sebuah Thrifty berhasil didapatkan oleh Full Sense. 3-2 Full Sense mengejar ketertinggalan. Iya, dan wow, itu karena memang lagi-lagi sebuah
Gue nggak tahu apakah itu tadi Recon Bolt yang nempel atau dartnya dari Old Drone. Itu si Vipernya, si siapa tuh Vipernya? Si Scary itu ketek, jadi bisa langsung ditembakin sama Zelin dan man, gue nggak tahu tuh John Olsen dari mana. Mungkin dia dari second level, pakai Guardian. Udah, jadi Guardian rasa sniper udah tembak-tembakin aja dari atas. Semua pemain-pemain yang coba masuk dari arah green. Itu rekon yang bagus banget dari Lem is next. Dan juga tentunya push dari seorang PTC yang menurut gue sangat penting untuk mendapatkan Sushi Boys. Karena kayaknya tadi Sushi Boys memegang peran penting di posisi tersebut. Hunter Fury keluar. Foxy di sini sudah berhasil mendapatkan Zelin. Dan akan tumbang tadi Zelin di tangan seorang Foxy. Di sini kalau misalkan kita lihat 4 melawan 5. Cukup sulit seharusnya karena Patipan akan mampu mendapatkan John Olsen dan bahkan kill yang kedua untuk seorang Patipan. Buat pertandingan menjadi 4 melawan 2 sembari PTC mampu mendapatkan 1 kill. Tapi nampaknya cukup sulit untuk di-recover posisi seperti ini oleh Full Sense. Yes, dan pemain-pemain dari X10 langsung berbondong-bondong lari. Meskipun PTC sudah mendapatkan informasi, tapi masih ada Cyber Cage menahan dia. Sudah terdengar langsung dash, masuk secara agresif dan coba untuk lompat-lompat menghindari peluru dari seorang PTC tersisa. 6 saja di barrel seorang PTC kali ini, bahkan masih ada Recon Bolt untuk menahan laju mereka. Dan Scary melakukan planting kali ini. 2 pemain dari Full Sense bakal datang dari arah attacker spawn. Ya ini bakal masih nyoba untuk melakukan retake. Calala udah hancurkan trapwire di pre-fire sama Foxy. Langsung hilang kepala dari seorang Calala. 3 melawan 1. PTC punya Bloodstorm. Apakah akan mampu melakukan clutch di sini? Foxy mencoba melakukan pick, kepalanya udah kelihatan. Nampaknya dari arah generator kamera sudah menangkap posisi dari PTC. Dan di sini dari arah midside tidak ada banyak yang bisa dilakukan oleh PTC. Dia memutuskan untuk melakukan save. Sebuah senjata yang berhasil ia dapatkan. Dan 1 angka lagi untuk X10. Yap, dan gila itu. Sumpah, Son. Kayaknya ini baru beneran gue kicep banget. Gue kicep banget. Ngelihat permainan Ngeri. X10. Ngeri banget sumpah. Gue kayak kan biasanya nih gue analisis nih kayak gini tuh gue udah nggak tahu nih, udah di luar nalar gue soalnya. Ini udah soalnya aim yang berbicara cuy. Banyak tembakan-tembakan yang mungkin kita jarang lihat sebelumnya. Kejadian di pertandingan ini bener-bener keras banget aimnya. Dua-duanya sama-sama keras. PTC sama John Olsen ngelawan ya Patipan dan juga Cruz yang otaknya gila banget. Jadi ya kita lihat saja bagaimana Full Sense bisa setidaknya mengejar skor dari X10. Sudah mulai mendapatkan angka demi angka. Zelin udah ketek low HP atau kayaknya dia nembusin toxic screen. John Olsen dari arah screen masih menahan. Side A nampaknya akan dihit, tapi toxic screen karena udah dilempar ke B. Ini membangun persepsi kalau mereka akan melakukan push ke arah side B. Dari PTC udah tertarik. Ada Lemmy Snacks melempar Recon. 1 pemain lagi tertarik, yaitu seorang Foxy. Ikut melakukan rotasi, tersisa John Olsen saja dari arah backside. Apakah ini akan menjadi bait yang berhasil dilakukan oleh X10? Sushi Boys akan bermain kontak bersama juga dengan Patipan dan John Olsen terdelete oleh seorang Patipan yang bahkan tidak mengeluarkan utility sama sekali. Foxy memenangkan duel dari arah mid melawan Zelin, membuat pertandingan menjadi 3 lawan 5 dan lagi-lagi tapping dari Foxy. Walaupun memang akhirnya berhasil ditembangkan oleh Lemmy Snacks, tapi 2 kill tajam berhasil ia dapatkan. 4 lawan 2. Sekali lagi Calala dan Lemmy Snacks harus melakukan retake yang cukup sulit. Situasinya akan masuk dari arah backside. Di sini udah kelihatan. Sudah susah banget. Itu 4 pemain udah di arah ropes dan mereka memilih untuk melakukan save lagi-lagi. X10 dapatkan 1 angka dengan memenangkan objektif. Lu harus lihat permainan kontak mereka. Disiplin banget. Cuman ngeluarin toxic screen. Lemmy Snacks dijadiin lurker sebagai seorang initiator ke arah B. Memancing rotasi dengan rekonnya dan kemakan itu bluffnya dari X10. Dimakan mentah-mentah oleh Full Sense dan John Olsen ya. Basically got deleted sih. Iya, dan gila itu John Olsen kayak ya udah lagi jalan tiba-tiba kok ada crosshair-nya si Patipan nih. Dan tadi yang pengen gue highlight juga adalah Foxy. Dia nunggu dari arah attacker spawn karena memang dia yang memberikan sedikit kecohan dari arah garage.
dia menunggu, dia berhasil dapetin satu pemain tadi duel dari jarak jauh dari arah undertube, dan begitu ada satu pemain lagi nge-swing dari arah Big Garage, dia bisa langsung dong pakai mata elangnya langsung nge-flick. Itu gue sampai Iya. ngecok loh, gue yang ngecok Itu nih. klik kanan lagi. Aduh, di sini Patipan. What? Itu siapa yang ngeding? Kayaknya, oh ya itu udah pasti Patipan yang ngeding. Flick Gila. shot dink ke arah PTC. Dan dia yang pakai Bladestorm. Langsung mundur. Dan space yang dilepas oleh PTC langsung diambil oleh Extend. Patipan sudah masuk, tapi Bladestorm dari PTC mampu menemukan pemain ini. Seekers dikeluarkan, Calala mampu melakukan refrag. Tapi Spike nampaknya akan langsung di-plan. 3 lawan 3 sekarang kedudukan pemain sama. Masih belum di-plan dan akhirnya di-plan juga oleh seorang Scary. 3 lawan 3 Resurrection masih ada di tangan seorang Calala, tapi tidak ada pemain yang available untuk di-revive. Susi Boys bermain dari arah mid side, mampu mendapatkan sebuah headshot dan dihidupkan kembali di sini seorang PTC. Jadi 3 lawan 3 kembali. Scary mampu mendapatkan 1 kill, double kill untuk Scary. Sebuah headshot dari seorang Lemis Next, 1v1 situation. Scary di sini akan mencoba bermain sabar, mencoba nge-tap, dan Scary yang akan memenangkan duel tersebut. 3 kill untuk Scary, 1 angka untuk Extend. Wow, itu Aduh. padahal tadi dari Calala dia udah buka Resurrection-nya, tapi Man Scary mengetahui hal tersebut bahwa Resurrection itu lagi up, dia langsung ngebredel dari arah kanan ternyata. Langsung dia sneaky beaky, dan itu bahkan Scary mencoba untuk bermain secara sneaky juga. Ngebunyiin dulu ropes-nya, langsung swing, dan duel tersebut lagi-lagi dimenangkan oleh Scary. Benar-benar mengerikan. Scary sesuai dengan namanya. Dan sekarang 6-2. Dari Full Sense sendiri, ekonomi mereka nggak begitu sehat. Udah bukan nggak begitu lagi, bener-bener nggak sehat banget. Karena kalau misalkan mereka tidak bisa memenangkan ronde ini, bisa dibilang Extend akan mengamankan mungkin sampai dengan 8 di first half sekarang. Sebagai attackers. Iya betul, itu dia. Itu dia John masalahnya, John Olsen. Itu dia John. Dan sekarang full buy dari Full Sense. Lemis Next langsung tumbang lagi. Di titik ini, Wah, satu persatu udah di absen di sini. Lihat, Extend masih belum kemana-mana. Mereka masih dari arah attacker spawn. Yang datang ke mereka adalah Full Sense. Emang minta dibunuh aja. Dan itu matinya lihat di mana? Di kitchen dan dari arah tube. cuman ngepick doang. Cuman ngepick doang. Di sini Full Sense akan melakukan hold dengan 3 pemain di map yang selebar ini. Ini basically harus membutuhkan mukjizat dan nampaknya mukjizat gak ada kejadian. Susi Boys mampu mendapatkan 1 headshot ke arah PTC. Full Sense nampaknya sedikit kelabakan hadapi push-push dari Extend. Tapi nampaknya Susi Boys coba mendapatkan ace 7-2 coy. Extend merajalela di Icebox at least untuk first half. Lu tahu nggak itu? Yang dapetin kill demi killnya itu siapa? Sentinelnya loh. Iya. Sentinelnya Sushi Boys yang bisa mendapatkan 4 kill. Berarti nggak ada yang bisa nge-reflect seorang Sentinel yang Iya. istilahnya notabene Sentinel nggak bisa kabur loh. Menggokil bro ini. Menggokil. Ini menggokil Susi Boys. Menggila, menggila. Oh my goodness me. Oh my god, ini nggak nyampe sih sama nalar kita semua guys. Man, Extend kayak flick-flick gila gitu yang bisa mereka Iya. ambil. Wild banget menurut gua. Standing ahead. Sekarang Foxy langsung memberikan sebuah presence Recon Bolt, coba untuk dikeluarkan tadi ke arah B main, ke arah green. Nampaknya PTC akan menjaga dari arah dekat menggunakan sebuah frenzy. Pemain-pemain dari Extend bermain dengan begitu sabar karena mereka tahu kecenderungan Full Sense yang suka nge-push sedari tadi. Nge-hold kali ini dan terculik nampaknya dari Scary, nggak siap dari PTC yang nge-pick tapi langsung mundur, nggak mau overpick. Tertek sedikit ke 67 HP tapi Lemis Next jaga dari arah dekat. Sushi Boys mengetahui hal tersebut langsung menumbangkan Lemis Next. 4 melawan 4 sekarang. Patipan berhasil mendapatkan PTC. Cruz sendiri sudah berada di arah Hell. Nampaknya John Olsen tidak menyadari hal tersebut dan Patipan sekali lagi menebarkan teror. Full Sense tidak bisa merespon semua intimidasi yang diberikan oleh Extend ke arah side A. Ini udah nggak main, ini udah nggak main taktik cuy. Ini ngadu aim semua sumpah. Lihat ini bener-bener semuanya ngadu tembak. Kayak ketemu siapa nembak. Buset. Wow. Gua speechless ngelihat permainan dari kedua tim Thailand ini. Karena kita tahu sendiri Full Sense ini adalah isinya tukang tembak juga, PTC dan John Olsen. Tapi benar-benar ke shutdown. Yap. Seperti
Iya, John Olsen terutama sih. PTC mungkin masih mendapatkan 1 atau 2 spotlight di 1 atau 2 titik, tapi John Olsen yang benar-benar nggak dapat ruang gerak sama sekali. Benar-benar dimatikan pergerakannya oleh Extend. Sekarang, Toxic Screen ke arah side A. Operator sudah dibeli oleh PTC. Pertanyaannya, apakah operator ini akan membuahkan hasil? Atau justru akan menjadi kekalahan kembali untuk Full Sense. PTC bermain dari arah Rafter, dan di sini Guiding Light tidak membutuhkan PTC. Viper Speed dibuka, Sushi Boys berhasil mendapatkan Lemmy Snacks. Dan sekarang nampaknya Trapwire pun dibuka. Cruz berhasil menculik Calala entah dari mana. Sushi Boys akan mencoba melakukan push. Tipan di sini. Wow, itu ngeliat apa? Somehow dapetin PTC. Gua bahkan nggak ngeliat dia nembak apa. Dan sekarang John Olsen mencoba melakukan redemption dari arah backstep. Tersisa 1 pemain saja, dia punya Empress. Tapi lihat ini Viper Speed, Nutri-Gel di arah side B-nya. Benar-benar menggagalkan clutch yang ingin coba dilakukan oleh John Olsen. 9-2. Oh my god. Pembantaian di first half. Man, ini Full Sense kayak bahkan mereka nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Kayak kita aja bilang, wah itu nembak apa? Itu Apalagi mereka yang menghadapi, yang sedang menghadapi Extend. waduh. Wow. Dan itu juga memang udah terlalu sulit bagi John Olsen. Post plan sudah begitu kuat, sudah begitu solid karena waktu sudah berdetik begitu lama. Dan sekarang 9-2 dari Full Sense. Mereka masih bisa buy meskipun dari PTC hanya menggunakan sebuah Guardian dan juga Light Shields. Mereka punya 3 ultimate. Tapi dari Extend juga mereka punya ultimate. Dan karena memang Extend mendapatkan round demi round itu kadang-kadang ultimate yang mereka butuhkan cuma 1. Nggak Iya. perlu banyak-banyak. Oh boy, memasuki ronde terakhir dari first half sekarang. Ada Bladestorm, ada Seekers, ada Hunter Fury. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di ronde ke-12 kali ini. Guiding Light dikeluarkan oleh Cruz Foxy, mampu menculik PTC dan membutakan 2 pemain. Patipa dengan Bladestormnya langsung headshot ke arah Zelin dengan pergerakan yang begitu cepat dan bahkan headshot follow up. Calala got deleted. 5-2, Lemmy Snacks dan juga John Olsen tersisa harus melakukan clutch, terkena Seekers. Cruz langsung easy kill dan bahkan follow up 10-2. Oh my god. Benar-benar tercabik-cabik di sini Full Sense. Wah, kalau kata Albert tersembelih, terbelah 2. Oh my god, itu bahkan Calala kayak, men gue baru diriin barrier, lu tunggu sebentar napa Patipan langsung maju pakai Bladestorm dan tiba-tiba Cruz juga udah di second level. Itu kayak mungkin dari Full Sense mereka mau recover, mereka mau memukul balik lah istilahnya. Cuman gimana nggak bisa. Enggak, masalahnya tuh ya. Extend kemarin tuh Kenapa? masih kelihatannya masih bisa dilawan gitu loh. Masih Kayak possible. masih possible untuk dapat 1 atau 2 angka. Tapi ini kayak bener-bener tanpa celah. Gua nggak tahu ya. Either Full Sense emang nggak siap main di Icebox atau Extend yang ini baru kayak oke nih gue pengen ke Javik jadi gue menangin cepet ya. Jadi yang kemarin tuh kayak cuman save strat doang. Karena kelihatannya bener-bener Full Sense, even Full Sense pun susah banget buat nembus pertahanan dari buat nahan gempuran dari Extend tadi di first half. Sekarang memasuki pistol round nampaknya dari Full Sense akan mencoba untuk menyerang ke arah side A. Sudah terkena tag, tadi masih bisa kabur menggunakan sebuah tailwind dan wall. Kali ini Toxic Screen lebih tepatnya sudah dibuka. John Olsen menangkap seorang Patipan yang mencoba untuk through the Toxic Screen. Tadi tersisa 4 pemain dari Extend. 2 bahkan, wow, PTC lagi-lagi mengerikan sekali menggunakan sebuah sheriff di tangannya. 3 kill sudah dia bukukan dan tersisa Scary seorang diri. Akan bertemu dengan seorang PTC, masih punya tailwind, tapi Scary masih bisa mendapatkan kill. Calala tidak akan memberikan lebih. Dan pistol round masih bisa dimenangkan oleh Full Sense. Dan gue nggak tahu, mungkin saja karena memang kedua tim ini regionnya sama kan dari Thailand, dan mungkin saja memang dari Extend sudah terbiasa melawan Full Sense. Jadi mungkin dia sudah menyiapkan segalanya buat melawan Full Sense. Tapi sekali lagi Full Sense menunjukkan kalau pistol mereka itu nggak main-main. Selalu menang. Even mereka ketinggalan segitu banyaknya angka, mereka berhasil mendapatkan sekali lagi pistol round dengan cara yang cukup meyakinkan. Sekarang lagi-lagi modal penting. Terakhir mereka menang pistol round, mereka kena Thrifty. Apakah akan terjadi lagi? Harusnya enggak sih. Karena PTC sudah berhasil mendapatkan headshot ke arah Foxy. Sekarang menjadi 4 lawan 5. Bagaimana mungkin Full Sense bisa kalah dengan kondisi seperti ini?
Nampaknya Cruz langsung nge-push, berhasil melakukan 1 kill tapi langsung di-refrag sama John Olsen untungnya. Dari arah tube ada yang maju, Zelin tertahan dari arah under tube. Ada Scary di depan matanya, oh Sushi Boys akan melakukan backstab dan Zelin benar saja akan berhasil nge-recover Bulldog tapi akan langsung ditumbangkan kembali oleh seorang John Olsen. Ada seorang Patipan di Jiggle Peak di sini. Sebuah sheriff sudah dipegang oleh Patipan, harus berhati-hati dan kepala udah kelihatan langsung di-flick oleh John Olsen. 10-4 menjadi 10-4 untuk ronde ke-15. Nampaknya di sini mulai mengejar ketertinggalan, tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk Full Sense menghentikan laju dari X10? Yes, dan kalau misalkan kita lihat dari scoreboard, perbedaan dari X10 dan juga Full Sense, semua pemain dari X10 itu nge-kill. Semua pemainnya memiliki jumlah kill yang mirip-mirip lah, beda 1, beda 2 poin mungkin. Sedangkan dari Full Sense itu PTC dan John Olsen masih merajai nih, berdua ini di atas. Dan sekarang langsung ada sebuah Blade Storm yang dibuka sama seorang PTC ke arah belt, nampaknya mencoba untuk nge-pick. Patipan sendiri akan menjaga dari arah Raptors, melihat ke arah belt, mencoba untuk sedikit jiggling. Permainan dari Full Sense sendiri sangat berhati-hati karena mereka lagi kalah jumlah kali ini. Iya. Lebih tepatnya kalah poin. Tidak. Oh, ketahuan tadi drone ya. Langsung mundur kembali. 3 di A. Toxic screen udah didirikan. Jadi nggak ada sudden untuk Full Sense. At least untuk 20 detik ke depan. Jadi mereka harus bermain sabar. Lihat itu posisi kamera dari seorang Sushi Boys ya. Itu yang kemarin membuat Mind Freak terkejut-kejut. Dengan positioning kameranya yang susah banget buat didetect memang. Dan sekarang Full Sense lebih memilih untuk melakukan rotasi ke arah side B, di mana beberapa pemain sudah mulai bergerak. Kepala udah kelihatan di sini. Clear dibuka, Scary mampu menculik Lemmy Snacks. Sushi Boys akan menjadi jangkar, menahan off angle dan mendapatkan seorang Zelin. Di sini akan menemukan seorang John Olsen, spray down. Dan Guardian dari John Olsen yang akan mampu mendapatkan kill. Sekarang menjadi 3 lawan 2, tersisa 30 detik saja harus melakukan plan di sini PTC. Calala sudah berhasil mendirikan wall, tapi langsung dihancurkan Foxy. 2 headshotnya memenangkan 1 ronde lagi untuk X10. Sebuah aim yang sangat-sangat tajam. 11-4, X10 berhasil mendapatkan 1 angka lagi. Iya, dan itu dia nggak membiarkan adanya refrag dari pemain-pemain Full Sense. Lu harus perhatiin, dia di slow orb. Dia di slow dari arah snowman dan men itu Calala bingung. Kok nih orang masih bisa nembak, udah dikasih slow nggak mundur gitu. Berani banget. 11-4 sekarang dan Full Sense. Mereka masih bisa buy. Dan bisa dibilang ini adalah last buy mereka. Kalau misalkan mereka nggak bisa menangin round kali ini, menurut gua map ini udah milik X10 banget. Iya. Karena matchman udah di depan mata. Lu lihat itu Full Sense. PTC 15 kill, John Olsen 14 kill. Gap ke posisi ketiganya jauh banget. Jadi kayaknya sulit memang untuk John Olsen dan PTC kalau misalkan mereka doang yang bisa dibilang dapetin killnya. Jelas 3 pemain terakhir, Zelin, Calala, dan juga Lemmy harus segera step up kalau memang ingin segera bangkit dan membuka kembali kesempatan mereka masuk ke Reykjavik. John Olsen sekali lagi mendapatkan 1 kill ke seorang Cruz. Patipan menahan dari arah backside. PTC mampu mendapatkan 1 kill. Patipan hanya menyicil, tidak mendapatkan confirm kill. Dan nampaknya Full Sense akan mampu memperpanjang nyawa mereka karena X10 sudah kehilangan side B. Kalau somehow, someway ini bisa di-retake sama X10, gue nggak ngerti sih. Tapi kayaknya emang dilepas saja ronde ini. Mereka memilih untuk melakukan save dan Full Sense mampu mendapatkan 1 angka lagi. Iya, side A-nya sudah benar-benar dikuasai banget kali ini sama pemain-pemain dari Full Sense. Kill demi kill tadi bisa dibuka dan tidak ada refrag yang jalan karena memang dari Patipan udah kena ini juga old drone tadi, ada tag dari sebuah old drone, posisi udah ketahuan meskipun ada toxic screen lagi-lagi bisa langsung ditembusin dan ini confirm ronde kelima untuk Full Sense. 11-5 harusnya, Sushi Boys masih menahan dari arah Under Kitchen, tapi pemain-pemain dari Full Sense akan mundur ke arah attacker spawn. Mundur ke arah yang lebih aman. Iya, karena mereka butuh ekonomi itu. Mereka butuh uang, mereka butuh empire. Dan di sini, X10 tidak punya ekonomi. Dan mereka force buy. Menggokil. Cruz, karena temennya punya duit sih. Iya. Jadi dia bakal beli armor. Sama full utility.
Jadi bakal half buy di sini Extend. Full Sense. Di lain sisi mereka nggak perlu beli senjata sama sekali karena basically ronde tadi adalah flawless. Jadi secara ekonomi mereka masih aman untuk beberapa ronde ke depan. Apakah comeback benar bisa terjadi? Bakal langsung di dash. Nampaknya Guiding Light sedikit gagal. Jadi tidak jadi bermain ofensif dari arah belt. Justru akan mundur. Toxic Screen sudah menutup mid. Dan midnya dijaga 3 pemain. Tapi PTC, di sisi lain Cruz terpaksa terculik nampaknya tadi dari arah side A second level. Foxy menggunakan Sheriff mencoba untuk flick tadi ke arah belt, hampir terlihat mengerikan. Nampaknya tidak akan mendapatkan kill tersebut sembari Patipan berhasil ditemukan oleh PTC. Sisa 3 pemain kali ini, 2 pemain dan tiba-tiba saja tersisa Sushi Boys karena pemain-pemain dari Full Sense langsung mendobrak masuk dari arah side A dan Sushi Boys sendiri tertinggal di arah kitchen. Udah lagi-lagi flawless untuk Full Sense. Satu lagi angka berhasil mereka bukukan. Dan nampaknya mereka sudah berada di jalan yang tepat untuk melakukan comeback di sini, Bel. Yap. Masalahnya apakah comeback itu akan terrealisasikan karena harus berapa ini? 6 ronde. Next round extend beli. Berarti ya 5 ronde berturut-turut mungkin harus mereka dapatkan. Jelas dengan ekonomi yang mereka punya ini semua sangat besar kemungkinannya. Dan PTC bakal nge-walk. Oh, kameranya udah berhasil nge-spot. Lihat. Wadah. Sushi Boys dengan sangat sabar dan bahkan masuk ke dalam Cyber Skates dan bahkan mampu mendapatkan kill yang kedua, bahkan yang ketiga. Oh. What? Wah. Ini exit frag yang begitu baik didapatkan oleh Sushi Boys dengan modal kesabaran. Dia benar-benar cuman lagi chillin di side B, di balik triple. Kayak oke, dapat 1. Dia pasti gue yakin gak bakal expect dapat yang kedua dan ketiga. Ini berapa persen kemungkinannya PTC akan ke situ dan berapa persen kemungkinannya kalau Chillin bakal ke sini juga. Chalala juga mencoba melakukan pick. Sumpah itu. Karena mereka tahu mereka punya duit sih. Itu kalau gue jadi PTC, tuh gue udah lepas, mas gue kagetnya sampai besok gitu. Astaga. Dan sekarang dari Extend mereka bisa melakukan buy kali ini dengan senjata Assault Rifle. Meskipun dari Patipan sendiri akan menggunakan sebuah Spectre. Nah, dengan slow contact kali ini pemain dari Full Sense mencoba untuk menangkap basah sekali lagi pemain yang berada dari arah side A. Tapi Sushi Boys sekarang akan menjaga side A-nya, mengganti posnya dari B ke A. Ada sebuah spy cam dan juga ada spy cam yang sudah ter-tag tadi. Dan langsung dihancurkan juga trapwire. Masih ada Toxic Screen ternyata yang menahan. Ini nggak jadi nge-push dan Lemis next berhasil melakukan satu pemain, yaitu seorang Scary, artinya Toxic Screen tidak bisa dimainkan. Sushi Boys miss the shot, Hunter Fury keluar, Patipan mampu mendapatkan 1 kill dengan Spectre-nya. Dan tiba-tiba saja posisi berubah, keunggulan untuk Extend dengan 2 kill dari Foxy dan juga Patipan. Zelin dari arah mid side, Lemis next mampu menculik seorang Patipan menjadi 3 lawan 3 sekarang. Sushi Boys dari arah backside masih menjadi jangkar, mampu mendapatkan 1 kill tapi akan tumbang di tangan seorang Lemis next. 1v2 situation, ada Seekers di sini tangan seorang Cruz. Apakah mampu melakukan clutch? Tidak ada ekonomi dari Extend dan nampaknya akan dicoba. Guiding Light bakal dibuka. Di sini sudah menemukan posisi 2 pemain dan bakal dihancurkan di sini tapi miss the shot. Cruz akan tumbang juga di tangan seorang Zelin. Dan Extend mampu mendapatkan, Full Sense tepatnya mampu mendapatkan 1 angka lagi dari Extend. Walaupun sempat terculik dan Sushi Boy sebenarnya udah ngeri banget, tapi lagi-lagi karena Scary keculik duluan, Toxic Screen menjadi inaktif dan itu menjadi celah masuk bagi Full Sense. Yes, dan tahu-tahu Full Sense udah 7 angka di Icebox kali ini. Sebelum tadinya sempat tertinggal, ini Extend bener-bener harus hati-hati banget sih. Mereka nggak bisa take gamble lagi. Ini udah mulai sengit nih. Udah mulai ngasih perlawanan nampaknya. Jadi harus berhati-hati. Karena perlahan tapi pasti nampaknya Full Sense mengejar ketertinggalan. Nampaknya coba melakukan pick. Foxy dengan Sheriff mampu mendapatkan headshot ke arah seorang PTC. Tap through the smoke. Sushi Boys melakukan push dari arah belakang. Terkena timing Zelin dan itu adalah spike. Drop the attacker spawn. Dikeluarin neural theft langsung ketahuan. Itu dia Guiding Light signature dari seorang Cruz. Mampu mendapatkan 1 kill. Dan Thrifty. Cruz mampu mendapatkan 3 kill. What a round. Itu semua dimulai dari sebuah headshot dari Foxy. Follow up oleh seorang Sushi Boys. Dan Cruz langsung, okay, this is my time. Guiding Light langsung push.
through the smoke, Oh my dapetin 3 kill. 12-7, Full Sense tidak menyangka mereka akan di match pointin dengan cara seperti itu. Dan lu tahu nggak sih itu basically tadi pemain-pemain dari Full Sense semuanya ke sandwich di mid. Karena Anya itu udah di Viper Speed, udah ya nggak usah dimasukin lagi lah ke dalam map kali ini. Bahkan set B-nya di push, jadi itu udah diketahui semuanya itu di mid dan terus bisa dapetin 3 kill. Dan Patipan langsung membuka dengan sebuah operator ke arah PTC yang juga memiliki Blade Storm. Oh no, 4 pemain sekarang tersisa dari Full Sense. Posisi dari Patipan ketahuan dan John Olsen mendapatkan 2 kill secara cepat. Cruz dan Patipan harus tumbang. Nampaknya tidak mengetahui hal tersebut dan Lemmy Stacks pun berhasil menumbangkan Sushi Boys. Tersisa 2 pemain tiba-tiba saja dari X10, Scary dan juga Foxy. Ya, John Olsen dengan trigger disiplin yang sangat bagus berhasil membuka side A seorang diri. Tapi ada refrag yang masuk untuk X10. Masalahnya mereka kalah jumlah pemain dan akan mencoba di sini X10. 2 melawan 3 karena memang Scary akan melakukan push dari arah attacker spawn akan tumbang di tangan Lemmy Snacks. Semua odds bakal langsung swing ke arah Full Sense sembari Calala juga akan mampu mendapatkan 1 ronde lagi. X10 masih belum mampu melakukan closing secepat mungkin. Walaupun setelah Patipan mampu mendapatkan 1 kill dengan operatornya John Olsen menunjukkan kenapa dirinya bisa ada di rank 1 Southeast Asia. Gila, dia nge-walk loh. Itu langsung dapetin 2 kill cepet banget. Trigger disiplin tadi menurut gua. Reina yang Wah. menginap. Reina stop menginap Reina dan force buy dari X10. Operator di Patipan sementara sisanya akan bermain tanpa senjata yang maksimal. Ini bakal gambling banget sih. Gua nggak tahu sih ini harus apa enggak ya. Melakukan force buy. Iya, ini mereka pede banget berarti. Patipan dikasih operator nih dah, lu masih bisa dah kayaknya. Di sini bakal ngadu operator sama PTC. Tentunya PTC yang akan menangkan duel tersebut. Scary bakal masuk menemui ajalnya di side B. Tersisa 3 pemain saja. Apakah ini akan menjadi force buy yang berujung comeback bagi Full Sense? Karena nampaknya keunggulan pemain sudah dipegang oleh Full Sense. Terlalu terburu-buru mungkin di sini X10, tapi Cruz akan masuk dengan guiding light-nya. Hanya mampu menemukan 1 kill. Tersisa Sushi Boys dengan Sheriff. Membutuhkan lebih dari sekedar mukjizat untuk memenangkan ronde kali ini. Iya, dan Sushi Boy sendiri berada di arah attacker spawn. Tidak akan memberikan posisinya, nggak akan nge-spoil dan tadi menurut gua terlalu gambling banget dari X10 karena mengingat gap poinnya tuh sekarang udah nggak sebesar di first half. Betul. Udah 12-8, berarti gapnya berapa tuh? 9, 10, cuman gap 4 poin dan kalau ini harusnya confirm sih ronde buat Full Sense berarti gapnya sisa 3 poin lagi dan abis ini X10 Eco. X10 Eco artinya otomatis mungkin Full Sense akan berhasil mendapatkan poin 1 lagi. Dan itu jadi sisa gapnya jadi sisa 2 doang dan itu benar-benar mengerikan banget sekarang Ya, ini buat X10. mereka harus mix buy sekarang. Mulai kelihatan ngeri buat X10. Jalur comeback jelas ada di depan mata. Dan kita lihat saja apa yang akan terjadi. Calala bahkan punya resurrection. Jadi ini bisa aja disamain kedudukannya. Karena kalau dilihat dari ekonomi, justru mereka bakal memilih untuk half buy di ronde ini. Mereka nggak force mix buy, tapi mereka milih half buy di sini untuk ya kayak ngasih lah FS di angka 10 mungkin. Mereka di sini mencoba nge-closing tapi dengan senjata yang lebih tidak diunggulkan. Tapi kalau mereka dapat ya syukur, kalau kalah ya mereka masih bisa buy di ronde selanjutnya. Jadi kita lihat apakah akan mampu dimenangkan oleh Full Sense ronde kali ini juga. Dan ada sebuah toxic screen dan juga poison cloud yang begitu agresif. Tapi John Olsen berada di arah pipes. Berhasil menculik Cruz, begitu pula dari Zelin. Tapi Patipan dengan headshotnya John Olsen harus tumbang. 3 melawan 4, tapi Calala masih punya resurrection. Bakal langsung dipakai resurrection tersebut. Bakal melakukan pick nampaknya dari seorang Patipan. Tapi ada sebuah toxic screen yang menutup laju mereka Lear. Juga dikeluarkan dan nampaknya pemain-pemain dari Full Sense akan melakukan rotasi ke arah B nampaknya. Pemain-pemain berbondong-bondong lari. Tunggang langgang di mana ada seorang Foxy yang menjaga dari arah yellow. Ya ini mereka pengen dapetin site yang gratis karena toxic screen itu udah susah banget. Mereka nggak mau ambil gambling karena lagi-lagi mereka tahu ini kayaknya X10 melakukan half buy, nembusin toxic screen, ditembak pakai Sheriff ya bisa mati banget dan terheadshot tadi Scary. Tersisa Patipan dengan Sheriff di tangannya. Apakah akan terjadi mukjizat kembali di sini? Kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh Patipan tapi lawannya ada 4 pemain.
Dan ada PTC sama John Olsen nih. Apakah mungkin dilakukan? Ternyata tidak. Akan tumbang juga di tangan seorang Chalala. Chalala. Dan 12-10. Men, ini kayak malah Toxic Screen-nya malah jadi pisau berbilah dua tadi. Karena John Olsen bisa langsung nge-pick dan bisa dibilang kayak semi inilah, one way tadi. Karena itu tipis banget. Chalala. Masih panjang, Son. Masih panjang, Son. Chalala. Best of 5 nih. Oh. Itu kena mental gue semua ke sini. Ngeri-ngeri ya. Ini pedes-pedes banget, Bel. Bener-bener Iya sih. nge-swing pala. Di-swing pala. Kayak, ya ampun. Buset dah nih. Sekarang, Full Sense punya kesempatan besar. Mereka menang di ronde ini. Extend sebenarnya bisa overtime sih ini menurut gue. Yap. Jadi, berawal dari satu ronde yang mereka anggap remeh. Sekarang bisa diseriin sama Full Sense. Entah itu akan menjadi penyesalan atau tidak, kita akan lihat di ronde ini. Karena kalau misalkan Full Sense menang ronde ini, Extend bisa saja dipaksa melakukan eco di ronde selanjutnya. Lihat, Scary bahkan main tanpa armor. Yes, dan ini juga mengerikan banget menurut gua. Pemain-pemain dari Full Sense bermain dengan tempo yang cukup lambat, tapi side A-nya sendiri sudah diperkuat kali ini oleh seorang Sushi Boy, Cruz, dan juga Patipan yang menggunakan operator. Melihat ke arah belt di mana pemain-pemain dari Full Sense itu udah dekat banget. Recon Bolt bakal dikeluarkan ke arah kiri. Lear, tapi Patipan berhasil mendapatkan headshot. Atau lebih tepatnya body shot karena PTC. Patipan menggunakan Blade Storm-nya. Lemistex langsung hilang. Ini bahkan langsung dikonfirm kayaknya di sini rondenya. Games times over. Langsung Extend gak pakai babi bu lagi, tidak mengambil